Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Hai bunda-bunda hebat semuanya. Gimana nih kabarnya? Lama ya Umi sudah gak tayang lagi. Bukannya apa ya bunda, karena Umi kemarin itu pengen ngupload, tapi masalahnya ada gangguan teknis. Ya gimana ya, alat satu-satunya Umi untuk ngedit dan juga untuk ngupload itu tuh lagi bermasalah. Alhasil ya udah Umi gak bisa ngupload dan gak bisa update video lagi. Ya sekalian lah Umi liburan dulu. Dan juga sekalian nih ngeliat respon kalian tuh gimana pada video Umi. Apakah video Umi itu bermanfaat atau tidak. Dan alhamdulillah selama 1 bulan Umi gak ngupload video, alhamdulillah banyak nih yang ngasih komentar atau bahkan pertanyaan yang masuk ke kolom komentar Umi. Alhamdulillah terima kasih. Dan juga subscriber Umi tambah naik. Ya alhamdulillah ya. Itu artinya video Umi ada manfaatnya untuk bunda-bunda sekalian. Sekali lagi terima kasih yang sudah berkunjung di channel Umi, dan juga terima kasih yang sudah klik video Umi. Nah kali ini Umi mau sedikit ngebahas bagaimana cara kita mengatur keuangan kita kembali pada budget Juni ini. Nah untuk di awal Umi lupa nih mau minta maaf dulu. Mohon maaf lahir batin ya, minal aizin wal faizin. Untuk semua bunda-bunda online yang sudah bersahabat dengan Umi baik secara grup maupun secara online di YouTube, terima kasih. Dan juga yang sudah berteman dengan Umi melalui DM atau bahkan chat WA atau bahkan sampai sekarang masih tetap nih konsul-konsul sama Umi, terima kasih. Berkat kalian Umi bisa semakin semangat nih ya untuk buat video-video baru, dan juga Umi terus mencari inspirasi terbaru untuk kalian. Halo sampai belepotan gini. Ya udah ya, kita langsung aja ke videonya. Nah kali ini di budget Juni ini Umi mau ngasih share sedikit nih bagaimana cara Umi mengatur keuangan setelah hari raya. Nah biasanya nih setelah hari raya itu ada aja nih keuangan yang ya kalau boleh dibilang agak sedikit gegana ya. Gegana, galau gara apa sih? Intinya ada pengeluaran yang tidak sehat di sini. Nah biasanya pengeluaran tidak sehat itu karena kita terlalu over dalam mengeluarkan budget untuk hari raya maupun di bulan Ramadannya. Nah gimana caranya supaya keuangan kita itu tidak over lagi seperti yang sudah terjadi di bulan Mei kemarin. Jadi yuk kita koreksi sedikit dan kita rubah permak sedikit bagaimana cara mengatur keuangan ini. Nah ini tuh sepele banget tapi ini tuh bermanfaat untuk tahun depan. Jadi kalau boleh dibilang ini tuh ban serep kita lah sebagai acuan supaya keuangan kita makin sehat dan makin teratur dalam memilah-milah sesuai kebutuhan. Oke lanjut saja di sini. Di sini yang pertama yaitu ada cara nih dari Umi, yaitu kalkulasi semua pengeluaran di hari raya dan juga di bulan Ramadannya. Apa saja sih? Biasanya itu ada tuh semacam tambahan-tambahan kebutuhan di bulan Ramadan. Nah biasanya di bulan Ramadan itu kan bunda-bunda semuanya itu lebih banyak budget untuk gula atau bahkan minyak goreng atau bahkan keuangan untuk membuat takjil. Nah itu tuh budget yang gak kita hitungkan di awal sebelum adanya bulan Ramadan. Bahkan ada nih yang sudah jauh-jauh hari sudah menyiapkan tabungan untuk bulan Ramadan. Nah ini dia yang nanti akan kita bahas. Dan selanjutnya apa saja sih kebutuhan pengeluaran untuk di hari raya. Nah untuk hari raya biasanya tuh ada tuh untuk jatah kue, untuk jatah masak untuk lebaran, suguhan tamu, untuk belanja baju atau sandal untuk anak-anak atau untuk diri sendiri atau untuk suami gitu ya. Kemudian ada jatah untuk permak rumah, baik itu hanya untuk ngecat atau bersih-bersih saja, itu tuh kan butuh jatah tuh ya. Kemudian ada ampau untuk lebaran, untuk ngasih-ngasih ampau pada keluarga atau orang tua. Kemudian untuk juga zakat fitrah, yang zakat fitrahnya itu tiap tahun kita kasih di malam hari raya. Jadi itu tuh anggaran wajib yang harus kita pertimbangkan dengan benar. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui kalkulasi semua pengeluaran ini. Nah, di situ dari tataan daftar
yang sudah kita coret di sini, itu tuh kita hitung berapa nominal yang sudah kita keluarkan di tahun kemarin. Nah, tahun kemarin maksudnya bulan kemarin. Bulan kemarin kan sudah ngerayain tuh Ramadan dan juga hari raya. Pasti ada dong catatan-catatan kita. Nah, kalau yang belum buat catatan untuk anggaran itu, mending diinget-inget lah dari sekarang. Apa aja sih yang sudah dikeluarkan di hari raya maupun tambahan lebih untuk di bulan Ramadannya. Jadi untuk tahun ke depan kita tuh bisa menganggarkan sesuai dengan yang dibutuhkannya. Oke, selanjutnya setelah kita menghitung semuanya, lalu kita bagi tuh menjadi 12 bulan dimulai dari bulan ini ya. Jadi kenapa kok harus dibagi 12 bulan? Karena kita itu nyicilnya dari bulan sekarang, bulan Juni gitu. Nanti ketemunya di tahun depan lagi di Ramadan ataupun di hari raya, itu tuh kita lebih gampang dan lebih lebih enjoy aja gitu. Sudah ada jatah untuk ini, sudah ada jatah untuk beli baju, sudah ada jatah untuk beli zakat fitrah atau apapun itu ya, semuanya itu sudah tertata dengan rapi. Selanjutnya setelah tahu nih berapa nominal yang harus kita tabung, mulai deh rutinkan untuk menabung sesuai dengan budget yang ada. Nah, kembali lagi ya, budget yang kita punya itu gak boleh melebihi dari keuangan yang kita miliki ya. Jadi budget untuk hari raya ini kalau dikiranya itu sangat-sangat membengkak, boleh tuh dikurangin. Apa aja yang harus dikurangin atau apa aja nih yang kalau boleh dibilang gak usah dibeli gitu ya. Jadi kita melihat ya kondisi keuangan itu kita gimana. Kalau memang kita mampu ya silahkan kita list semua yang ingin kita beli. Tapi kalau memang keuangan kita itu minim ya, kalau boleh ya di skip aja, gak perlu gitu ya. Nah, selanjutnya di sini Umi mau ngasih sedikit contoh bagaimana cara Umi untuk mengaturnya. Oke, di sini Umi mau tarik garis dulu di samping ya. Nah, di sini Umi akan kasih bagaimana contoh Umi dalam mengevaluasi kebutuhan dari Ramadan maupun hari raya. Nah, untuk kebutuhan Ramadan itu pastinya akan bakalan panjang gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan bunda-bunda sendiri ya. Nah, di sini Umi contohkan kebutuhan di hari raya kemarin. Jadi untuk Ramadan silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Pasti ada dong ya tambahan gula, tambahan minyak, atau tambahan keuangan untuk takjil, atau mungkin bahkan harus ada uang tambahan untuk membuat menu-menu spesial di bulan Ramadan. Nah, itu tuh silahkan disesuaikanlah dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk contoh di sini Umi itu akan mencontohkan bagaimana Umi mengatur untuk keuangan hari raya. Jadi di sini itu adalah list untuk kebutuhan hari raya yang sudah Umi laksanakan di bulan kemarin. Oke, untuk yang pertama itu tuh ada kebutuhan untuk kue kering, teh maupun apa ya, semacam suguhan untuk tamu ya. Itu tuh Umi kasih budget 500.000. Ini tuh hanya contoh saja. Ini tuh bisa disesuaikan dengan berapa banyak kue yang kalian inginkan atau kalian butuhkan atau yang sudah dilaksanakan di bulan kemarin. Kemudian ada untuk suguhan di sini 500.000. Suguhan itu biasanya menu-menu spesial untuk hari raya gitu loh, untuk keluarga ataupun untuk keluarga kecil kita atau hanya untuk semata-mata untuk anak kita. Itu tuh wajib ada untuk Umi sendiri. Kemudian ada untuk keuangan ampau di sini Umi berikan 2.500.000. Ya, ini tuh disesuaikan lagi ya. Ini tuh hanya contoh saja. Kemudian untuk baju-baju, misalnya baju-baju kita target tuh berapa nominal per anak atau per orang yang harus kita belanjakan. Jadi ya udah kita anggarkan sendiri. Di sini contohnya Umi kasih anggaran per anak atau per orang itu 150.000 dikalikan 3, jadi 500.000. 500.000 itu hanya pembulatan ya. Kenapa kok cuma 3? Karena Umi di sini hanya menganggarkan untuk anak-anak saja. Sedangkan Umi dan Abi itu tuh biasanya sih jarang sih untuk beli-beli karena ya ngelihat stok baju yang di lemari itu sudah numpuk. Bahkan dari Abi sendiri itu banyak banget baju-baju yang diberi oleh dari kantor maupun dari teman-teman atau dari keluarga sendiri. Ya daripada numpuk ya mending kita pakai aja gitu ya di hari rayanya. Dan selanjutnya di sini ada kebutuhan untuk permak di sini misalnya untuk ngecat
rumah atau bersih-bersih gitu ya, pasti harus ada kebutuhan itu. Nah, di sini kita coba anggarkan 300.000. Kemudian keuangan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah kita pasti tuh butuh untuk beli beras maupun untuk ngisi uang di beras itu. Baik itu hanya 10.000, 5.000 itu tuh gak masalah ya. Nah, di sini Umi anggarkan untuk zakat fitrah keluarga Umi di sini yaitu sebesar 200.000. Nah, 200.000 itu tuh sudah termasuk dengan uang receh yang ada di dalam zakat fitrah itu gitu ya. Nah, di sini setelah ditotal semuanya itu tuh menghasilkan total 4.500.000. 4.500.000 ini dalam satu momen hari raya. Nah, bayangkan ya kalau dalam satu bulan itu kita harus memenuhi 4.500.000 ini, itu bakalan ya kewalahan gitu. Dan bagi yang bekerja di kantor pasti ada nih ya jatah dari kantor untuk keuangan THR di bulan Ramadan. Jadi bisa tuh ditambahkan berapa THR yang didapat per bulannya, maksudnya per tahunnya untuk THR itu sendiri. Nah, misalnya di sini Umi kasih contoh untuk THR dari kantor itu biasanya 2 juta. Oke, kita tuliskan 2 juta. Nah, berapa sih sisa keuangan yang harus kita tabung? Yaitu caranya dengan menjumlahkan semuanya dan mengurangi dengan sisa THR yang kita dapatkan dari kantor. Misalnya nih ya, yang tadi itu dari semuanya itu ada total 4.500.000. Kita kurangi tuh dari jatah THR dari kantor sebesar 2 juta. Jadi sisanya adalah 2.500.000 yang harus kita tabung untuk keuangan di hari raya. Jadi kita supaya lebih enteng nih ya, kita bagi nih berapa sisa bulan yang harus kita tabung untuk kebutuhan itu. Nah, sisa bulan di sini itu ada 12 bulan ya, selama 1 tahun kita nabung untuk kebutuhan hari raya itu. Lanjut kita akan bagi menjadi 12 sehingga menghasilkan senilai 210.000 per bulan. Jadi 210.000 per bulan ini untuk kita tabung di tiap bulannya sebagai jatah untuk hari raya. Jadi tiap bulannya kita harus menabungnya sebesar 210.000 itu. Dimulai kapan? Dimulai bulan Juni ini. Jadi bulan Juni ini mari kita anggarkan keuangan untuk hari raya supaya nanti kita tuh gak bingung dan gak makin bengkak hutang kita. Jadi ini tuh cara ampuh Umi supaya Umi tuh gak kewalahan dan gak kebingungan untuk masalah THR atau masalah apapun untuk hari raya gitu ya. Termasuk untuk kebutuhan Ramadan kita juga wajib nih ya, apalagi yang punya agenda untuk mudik tiap tahun itu tuh wajib banget untuk kita nabung di jauh-jauh hari, kalau bisa tuh H+1 setelah hari raya. Jadi setelah hari raya bulan depannya wajib kita mulai lagi anggaran yang baru dan kita mulai nabung lagi untuk tahun selanjutnya. Nah, itu saja ya semuanya dari Umi. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin nih ada pertanyaan atau apapun itu silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah Umi akan jawab. Dan semoga video ini bisa membantu bunda-bunda semua dalam memahami atau mengatasi masalah untuk di bulan Ramadan maupun hari raya, tentunya dengan keuangan atau budget yang pas-pasan. Dan tentunya semua anggaran ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan tentunya juga dengan gaji masing-masing ya. Jangan sampai kebutuhan Ramadan ini makin membengkak dengan gaji yang tidak sesuai dengan yang didapatkan. Oke, sekian saja video dari Umi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.